Sebagus dan semahal apapun obat rumputnya, namun olah lahannya tidak bagus dan air tidak bisa berhenti di lahan kita, maka rumput akan tetap tumbuh kembali, Sobat Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Khalil, petani milenial asal dari Kabupaten Banyuwangi. Di video kali ini saya mau berbagi kepada sahabat tani sekalian 3 rahasia bebas matun di 2025 yang jarang dibahas di video-video lain. Yuk langsung saja simak videonya berikut ini, Sobat Tani. Baik sahabat tani, tanpa berlama-lama lagi, maka akan langsung saja saya jelaskan 3 rahasia bebas matun di tahun 2025 yang jarang dibahas di video-video lainnya. Rahasia yang pertama yaitu tentang olah lahan yang bagus. Olah lahan ini jarang sekali dibahas di video-video lain, Sobat Tani. Padahal olah lahan ini merupakan kunci keberhasilan kita dalam mengendalikan gulma nantinya. Karena nanti kalau olah lahannya itu tidak bagus, maka saat kita menyepray herbisida, ini herbisidanya akan kurang maksimal, Sobat Tani. Jadi Sobat Tani, olah lahan yang bagus itu kalau menurut saya, ini sebelum kita menanam padi, lahannya itu harus rata, Sobat Tani. Tidak boleh ada yang tinggi sebelah ataupun ada yang lembah. Karena biasanya kalau tanahnya itu lembah, ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan padi ya, karena airnya susah sekali untuk disurutkan, Sobat Tani. Begitupun juga untuk tanah yang tinggi, ini air sulit sekali untuk menutupi permukaan tanah tersebut, sehingga meskipun dispray herbisida apapun, biasanya rumput akan tumbuh kembali, Sobat Tani. Oleh sebab itu, Sobat Tani, ketika olah lahan itu harus benar-benar dijaga ya tukang singkalnya, Sobat Tani. Jangan sampai lahannya itu tidak rata. Begitu ya Sobat Tani. Ini jarang sekali dibahas, padahal ini merupakan salah satu kunci ya keberhasilan dari pengaplikasian herbisida. Ini dia lahan saya, Sobat Tani. Ini kemarin lahannya tidak rata, Sobat Tani. Di sini sering tergenang air sehingga pertumbuhan padinya itu agak kerdil dan kemarin sempat terkena asam-asaman. Nah itu ya, terlihat jarang-jarang sekali ya, berbeda dengan yang di tengah, yang tinggi-tinggi, Sobat Tani, ataupun yang di sini. Karena yang di sini, yang di atas ini rata, Sobat Tani. Selain itu juga problem yang biasanya terjadi, ini biasanya di musim kemarau, Sobat Tani. Kalau olah lahannya itu tidak rata, ketika kita ingin menutupi lahan kita dengan air semua supaya tidak tumbuh gulma, ini membutuhkan lebih banyak air, Sobat Tani. Padahal tetangga sebelah itu juga membutuhkan air juga, Sobat Tani. Jadi kita bisa kerepotan sekali ya kalau lahannya tidak rata, karena nanti airnya tidak cepat memenuhi lahan kita, Sobat Tani. Dan begitupun juga untuk yang tanah yang lembah ini, kalau kita paksakan untuk masukkan air yang begitu banyak, maka padinya akan semakin terendam dan semakin ambles dan tidak mau berkembang, Sobat Tani. Itu dia rahasia yang pertama. Dan sekarang kita akan lanjut ke rahasia yang kedua, yaitu kita harus bisa memilih herbisida yang tepat ya Sobat Tani. Tepat pengaplikasiannya, tepat waktunya, dan tepat kondisinya, Sobat Tani. Herbisida yang tepat yang saya maksudkan adalah herbisida yang cocok dengan lahan kita, Sobat Tani. Karena gulma di lahan kita itu berbeda-beda, Sobat Tani. Kadang ada gulma yang berdaun lebar ataupun gulma yang berdaun sempit, Sobat Tani. Jadi supaya kita lebih hemat biaya, maka kita harus melakukan observasi atau penelitian terlebih dahulu, gulma apa sebenarnya yang banyak di lahan kita. Kalau misalnya gulmanya itu gulma berdaun lebar, ini lebih gampang, Sobat Tani, pengendaliannya. Cukup pakai obat-obat yang murah-murah saja itu, Sobat Tani. Misalnya kayak Lindomin itu, terus Brad Plus, terus Ali Plus, kemudian ada Metsulindo. Yang biasanya herbisida tersebut harganya antisaran di harga 10 ribuan, Sobat Tani. Sedangkan di lahan kita itu rumputnya itu adalah rumput yang berdaun sempit. Kalau berdaun sempit itu Sobat Tani bisa menggunakan pembeku biji, misalnya Eros Gold, Sobat Tani. Kemudian ada juga Ultron, kemudian ada Roda. Atau kalau Sobat Tani
gulmanya di lahannya itu ada dua-duanya, misalnya ada gulma berdaun lebar ataupun berdaun sempit, Sobat Tani bisa menggunakan herbisida yang saya gunakan kemarin Sobat Tani, yaitu saya menggunakan Todan Mix Ultron, dan hasilnya alhamdulillah lumayan bagus sekali Sobat Tani. Tidak ada gulma yang tumbuh, namun di lahan yang tidak rata atau yang tinggi, setelah 2 minggu itu tetap tumbuh rumput kembali Sobat Tani. Kemudian kalau Sobat Tani menggunakan herbisida pembeku biji gulma, maka aplikasikanlah 1-5 HST ya. Lebih dari itu herbisidanya tidak akan bekerja dengan sempurna. Namun begitu Sobat Tani, herbisida itu kadang di kemasannya dia bilang pratumbuh maupun purna tumbuh, tapi nyatanya buktinya seperti Eros Gold itu lebih ke pembeku biji Sobat Tani, tidak bisa dipurna tumbuh ya. Kalau rumputnya itu sudah tumbuh, dia sudah tidak bisa lagi Sobat Tani. Jadi Sobat Tani harus mencari info terlebih dahulu ya. Ini jarang sekali dibahas di video-video lain, karena herbisida itu hanya tulisannya saja kadang bilangnya pratumbuh dan purna tumbuh, namun faktanya dia hanya pembeku biji saja Sobat Tani, tidak bisa untuk purna tumbuh. Kemudian kondisinya itu harus tepat Sobat Tani saat pengaplikasian herbisida. Kondisi yang tepat itu seperti apa? Jadi tanahnya itu harus macak-macak Sobat Tani. Jangan sampai Sobat Tani nyepray dalam keadaan tanah itu kering ataupun terlalu basah. Karena beberapa herbisida, terutama herbisida yang pembeku biji, dia itu melapisi permukaan tanah ya Sobat Tani. Jadi kalau ada airnya, itu tidak bisa melapisi tanah Sobat Tani, dia akan terbawa air herbisidanya. Begitupun juga kalau kering, dia akan mudah menguap ya, jadi kurang sempurna gitu, kurang merata gitu untuk menutupi permukaan tanahnya kalau tanahnya itu kering Sobat Tani. Jadi harus macak-macak. Macak-macak itu seperti ada airnya tapi tidak terlalu banyak ya. Ada juga herbisida purna tumbuh yang bisa diaplikasikan ketika rumput itu sudah tumbuh tapi belum mencapai daun berjumlah 5 Sobat Tani. Itu bisa menggunakan yang purna tumbuh Sobat Tani. Ini kita bisa memilih herbisida purna tumbuh ketika kita melihat kondisi padi kita itu pertumbuhannya misalnya kurang bagus ya. Jadi jangan dispray herbisida terlebih dahulu supaya bagus dulu padinya. Kemudian ketika padinya sudah bagus, dan barulah kita spray dengan menggunakan purna tumbuh itu Sobat Tani. Biasanya kalau herbisida purna tumbuh itu aplikasinya itu antara usia padi 10 HST sampai 15 HST Sobat Tani. Itu dia rahasia kedua Sobat Tani. Jadi kita harus menggunakan herbisida yang tepat, penggunaannya di waktu yang tepat dalam kondisi yang tepat Sobat Tani. Kemudian rahasia ketiga ya Sobat Tani, yaitu pengaturan air Sobat Tani. Pengaturan airnya itu harus bagus, dan ketika setelah aplikasi herbisida, air itu harus tersedia ya Sobat Tani. Karena ketika setelah spray herbisida, lahan kita itu perlu untuk digenangi air Sobat Tani, minimal 1 minggu, dan lebih bagus lagi bisa lebih dari 1 minggu Sobat Tani, misalnya 2 minggu sampai 3 minggu. Semakin lama itu semakin bagus ya Sobat Tani, karena itu akan mencegah gulma itu bisa berkembang biak ya, karena tidak bisa berfotosintesis ya Sobat Tani. Oleh sebab itu, ini kembali lagi ke poin yang rahasia yang pertama tadi itu Sobat Tani, tentang olah lahan ya, tentang mengenai pengairan ini Sobat Tani. Bagaimana air bisa tercukupi dan terpenuhi apabila olah lahannya tidak bagus Sobat Tani, terutama untuk di galengan ini jangan sampai ada lubang-lubang ya Sobat Tani. Sobat Tani bisa menyebar furadan ya untuk mengatasi hama-hama yang ada di galengan Sobat Tani, misalnya cuyu ataupun tikus-tikus ya. Jadi seperti itu ya Sobat Tani, 3 rahasia bebas matun di tahun 2025 yang jarang dibahas di video-video lainnya Sobat Tani. Semoga video saya ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa menjadi penambah wawasan ya untuk kita semua. Apabila ada saran dan kritik Sobat Tani bisa tuliskan di kolom komentar Sobat Tani, karena saya masih milenial juga perlu banyak pengalaman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.